Halo teman-teman, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di live Instagram yang belum terjawab teman-teman ya. Jadi kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam dan yang belum terjawab sampai jam 9 akan gue jawab di video-video seperti sekarang ini ya. Gue akan langsung share aja teman-teman. Kita mulai. Dari Pak Hengki Mediawan. Pak, untuk biaya renovasi gedung disusutkan berapa tahun ya? Kalau Bapak masukin itu sebagai kategori gedung maka kembali ke 20 tahun Pak ya, seperti gedung Ada pada Pak umumnya ya. Hengki. Nah, eee, waktu bayar sewa, sewanya murah, renovasi kita yang tanggung. Gini Pak, yang paling gampang adalah Bapak masukkan sebagai beban sewa, oke? Masukin sebagai beban sewa, kemudian bayar 10% PPh-nya, beres urusannya, oke? Kalau Bapak masukin sebagai, renovasi gedung dalam arti dikapitalisasi menjadi aset, maka, dia menjadi 20 tahun seperti bangunan pada umumnya, gitu kan. Nah, jadi paling gampang masukin ke sewa aja deh, biar enak ya. Oke, semua teman tuh Pak Hengki. Hengki Mediawan. Oke, halo Pak Hengki. Kemudian Ibu Cecilia, malam Pak, malam Bu. Mana posisinya? Kemudian Ibu Nala. Ibu Nala 1424. Kok, apakah memungkinkan kalau kita jual ke toko lagi bisa digunggung? Jawabannya tidak, Bu, ya. Karena gunggung lebih simpel. Tidak ya. Jadi gunggung itu bukan untuk mempermudah kita, bukan. Gunggung itu adalah kenapa kita masih paham, kenapa sih orang diperbolehkan menggunggung? Filosofi dari PPN adalah negara itu mau men-tracking. Negara itu mau men-tracking ini barang lari kemana aja. Itu tujuannya PPN, teman-teman ya. Selain dia ngumpulin duit tentu saja. Tetapi PPN itu tujuannya negara mau tahu ini barang lari kemana. Kalau barang itu sampai di end user, di pengguna akhir, maka sudah tidak ada keperluan itu, ya kan? Ketika barang sudah sampai di pengguna akhir, maka negara sudah tidak perlu tahu lagi ini barang lari kemana, ya kan? Tetapi kalau yang beli distributor, artinya barang ini masih berantai lagi, masih berpindah rantainya. Negara perlu tahu ini barang lari kemana. Supaya apa? Supaya bisa dipajakinnya, semua orang bisa dikenain pajak gitu kan. Nah, jadi, tidak bisa ya kalau jual kepada distributor. Itulah filosofinya, bukan hanya gara-gara simpel atau nggak simpel, tetapi karena negara pengen tahu ini barang lari kemana. Kalau sudah ke end user, sudah tidak penting lagi, maka dibolehkan digunggung, gitu. Semua teman tuh benar ya. Oke, kemudian Ibu Nala. Ataukah harus tetap minta identitas? Betul ya, wajib minta identitas KTP atau NPWP. Kalau dia tidak mau kasih KTP NPWP, maka kita tambahin 1%, oke? Naikin 1% dari harga jual barangnya, sehingga dia tidak usah kasih KTP NPWP. Sedangkan kita bersedia membayar, denda 1%-nya, gitu. Tapi itu pun tidak disarankan ya, itu terpaksa aja. Oke, thank you Bu Nala. Nala lagi. Kemudian Ibu Cecilia. Ibu Cecilia, kalau kita punya villa dikelola pihak ketiga, sudah dipotong pajak oleh pihak ketiga, apakah waktu uangnya masuk ke rekening kita masih harus bayar pajak lagi? Oke, kalau yang dipotong itu adalah PPh final, Bu ya. Kalau yang dipotong itu jenisnya adalah PPh final 10%, maka yang masuk ke rekening kita kan 90%. Nah, yang masuk 90% ini sudah selesai, sudah final, sudah tidak kena pajak lagi. Silakan dipakai untuk biaya hidup, gitu ya. Semua teman tuh Bu Cecilia. Teja. Kemudian oke. Kemudian Ibu Nala. Kok kalau dari sekolah minta proposal bantuan uang, lalu toko kita dipromosikan, apakah itu bisa menjadikan beban promosi? Jawabannya bisa, Bu, ya. Jadikan itu beban promosi, minta invoice-nya, kemudian, potonglah PPh 23 ya, atas jasa 2% ya, atau PPh 23 15% atas hadiah. Lebih enak sih 15%, tetapi kalau enggak, ya sudah PPh 23 2% saja kepada pihak sekolahnya ya. Semua teman tuh, Bu Nala. ada Ibu Nala. Kemudian Ibu. Bapak David, kok baiknya buat PT apa CV ya? Jadi pemikiranku begini teman-teman ya, kalau jualnya barang, bukan jasa, itu boleh CV, boleh PT. Kalau jualnya itu jasa, maka lebih baik PTP atau PT. Karena kalau CV pakai jasa agak resiko, takutnya nggak bisa pakai PPh UMKM, gitu. Jadi kalau barang, CV saja atau PT, atau PTP, tiga-tiganya boleh. Kalau jasa, hindarilah CV, lebih baik ke PTP, PT Perorangan, atau ke PT biasa. Itu doang sih. Secara pajak, secara akunting sama aja sih ya. Cuman kalau CV enaknya itu kan ambil keuntungan dapatnya Privo, tidak kena pajak. Yang lain kan kalau PT kena dividen. Kalau PTP masih nggak jelas. Oke, semua teman tuh Pak David. Bapak David FJ. Kemudian ada Bapak DMR Bapak Supatos. Suparto, Palembang. Halo Pak. Bap Ibu Nala, kok jika dalam satu gedung itu ada banyak penggunaan dari beberapa toko yang berbeda,
Tapi listriknya satu. Apakah bisa dibagi dalam persentase? Jawaban saya bisa. Dalam pajak permasalahkan enggak. Bisa saja AR mempermasalahkan, tetapi kan kita bisa kasih penjelasan, gitu kan. Kalau gue potong ke 10 toko 10 10-nya aktif, kemudian ya kita kira-kira bagi 10 kan gitu. Ya sekarang kalau AR-nya tidak sependapat, AR-nya mau gimana? Kita tanya kan. Jadi nggak ada solusi seperti ini. Jadi ya persentase itu udah yang paling tepat lah kalau menurut gue ya. Semua teman tuh Bu Nala. Ibu Nala. Kemudian Bapak Bapak Gueyong, kok bagaimana mekanisme pengajuan restitusi untuk pembayaran PPN bea masuk dan PPh 22 impor yang kita bayar 2 kali, double bayar untuk barang yang sama? Apakah akan diperiksa all tax? Jawabannya bisa diperiksa PPN saja, bisa diperiksa all tax, oke? Ini kan LB ya? Kalau ini terjadi LB, Bapak boleh ini kok, Bapak boleh kompensasi ke masa berikutnya. Tetapi kalau Bapak tidak kompensasi sehingga Bapak restitusikan, Bapak boleh minta pengembalian pendahuluan. Karena kan nilai kecil ya, lagi pula ini gara-gara salah bayar. Jadi boleh dicoba kalau mau Pak, tetapi kita tidak bisa menjamin apakah pemeriksaan itu pemeriksaan biasa atau all tax atau PPN saja, nggak bisa dijamin gitu Pak ya. Memang karena orang pajak punya kewenangan, gitu kan. Ya mudah-mudahan yang PPN saja ya. Teman-teman tuh Pak Gweyong. Geweyong. Kemudian Ibu Anita Chen, kok untuk PPh 21, jika ada BPJS yang ditanggung PT, ada juga yang dipotong ke karyawan untuk laporan SPD tahunan, kalau dikoreksi saja semua BPJS-nya bermasalahkah? Menurut gua nih Bu ya, mohon maaf nih, jangan begitu. Menurut gua kita tuh jangan mau ngambil gampangnya, kita tembak semua, kita kompensasi, kita koreksi. Menurut gua tidak begitu caranya ya. Lebih baik kita tertib administrasi, kita tertib, kita pelajari aturannya, bagaimana aturannya, kita lakukan yang benar gitu ya. Biaya BPJS itu biaya yang boleh dibiayakan gitu, jadi jangan dikoreksi. Kemudian sesuai hitung-hitungan itu memang sudah harus dipotong dan diperhitungkan sesuai yang kondisi sebenarnya, gitu sih. Jangan main gampangnya aja kita buang semua, kita berharap ini nggak akan diperiksa gara-gara ini, nggak juga ya. Orang pajak bisa aja tetap suruh kita kenain PP 21-nya, untuk yang sudah kita koleksi fiskal, gitu sih. Jadi lebih baik kita mempelajari aturannya dan tertib secara administratif, gitu sih Bu Anita ya. Semua teman tuh. Ibu Anita Chen. Kemudian Ibu Serenity, malam Pak. AR info mau kirim SP2DK, tapi kita disuruh temui AR juga di kantor. Apakah harus didatangi sebelum ada SP2DK diterima, Pak? Kalau jawaban sih gue tegas, mohon maaf Pak AR, minta tolong SP2DK-nya dikirim ke alamat kami, oke? Karena kalau Bapak terindikasi error gitu ya, kita akan mengajukan upaya hukum. Kalau gue sih ngomong gitu ya, biar tegas gitu ya. Jangan sembarangan AR, memang gue nggak ada kerjaan suruh ke kantor pajak gitu kan. Gitu loh. SPDODK kalau datang pun kalau kalau isinya ngaco ya gua kirim balik atau gua, nggak balas atau gua balas dengan surat tertulis gitu kan. Nah, jadi menurut gua tidak perlu lah ya AR cara-cara seperti ini sudah mesti dilupakan ya Pak AR, Ibu AR. Lupakanlah cara-cara yang intimidatif, cara-cara yang manggil orang dengan cara seperti ini. Kirim aja surat nanti biar orang balas gitu kan. Nah, karena AR zaman sekarang kan dapat tekanan dari atas ya, dari kantor pusat dapat tekanan, pokoknya target tuh sekian miliar atau ratusan miliar gitu ya. Pokoknya harus capai gitu. Akibatnya kan dia kirim surat, suratnya belum dikirim, orang sudah datang gitu. Supaya apa? Supaya cepat closing, supaya cepat dapat duitnya gitu. Menurut gua ini cara yang salah ya. Sebaiknya AR pun tertib administrasi, tertiblah administrasi, kalau memang kirim, kirim suratnya, kalau udah sampai barulah orang disuruh datang gitu kan, Pak AR, Ibu AR. Ya. Jadi itu ya Bu Serenity, menurut gua sih, minta suratnya dahulu, yang jelas datang ke kantor kita, kemudian kita baca, analisa, kalau emang nggak perlu-perlu amat nggak usah datang, kirim surat balasan secara resmi gitu. Kalau perlu pembetulan, pembetulan aja sih. Oke, thank you Bu Serenity, semoga terbantu. Ibu Serenity 385. Kemudian Ibu Ibu Heni Gun, kok yang tadi bilang sewa plus PPN 10% bukan 11%? Oh, lupa saya Bu tadi ya. PPN 10% itu sebelum 2022 April ya, setelah 2022 April kan jadi 11%. Oke. Semua teman tuh Bu Heni Gun. Heni Gun. Oke. Ibu Roseluler, Bapak ya, bulan 1 sampai 6 2019 pajak belum PKP. Kita ambil resmi, bayarnya ke supplier sudah 10%. Gimana caranya biar bisa diakui? Mmm, ini maksud Bapak diakuin dalam rangka apa nih, Pak? Kalau kita sudah PKP ini belum PKP ya, kalau belum PKP maka terpaksa pakai Undang-Undang Cipta Kerja yang 2% ya.
Sekarang kalau 2% menurut Bapak ketinggian, Bapak jelaskan kepada orang pajaknya ya. Jelaskan ke orang pajak bahwa, eee, nggak segitu Pak, 2,2%, 2% terlalu tinggi bagi saya. Kita kasih hitungannya dia, kasih kehitungan ke dia ya. Kalau kita sudah kasih hitungan, dia tidak mau terima, kita bikin surat tertulis, oke. Kita kirim surat tertulis, "Begini loh hitungan yang benar." Nah, setelah kita kirim surat, dia masih nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada pemeriksaan, ada hasilnya, kita gugat ke pengadilan, biar hakim yang memutuskan, gitu loh, oke. Semua teman tuh Pak Ros Seluler. Ibu Ros Seluler CRB. Ibu Selvian, "Pak boleh rekomendasi judul mengenai pajak?" Judul apa ini Pak? Judul buku atau judul apa nih ya? Atau judul disertasi atau apa ya? Judul yang paling gampang adalah reformasi pajak apakah sudah tercapai? Ya. Mohon maaf ya Bu, saya juga kurang paham maksudnya, Ibu mau ngarah ke mana? Thank you Bu Selvi. Ibu Selvian 11. Kemudian Ibu Nala, berarti kalau kurang bayar bersangkutan pada bulan tersebut, berarti kurang bayarnya bulan tersebut? Jawabannya iya, Bu ya, iya ya. Nanti dibayar di bulan depan kan, kalau pajak kan? Semua teman tuh Bu Nala. Ibu Nala. Kemudian Ibu Nala, untuk KB dan LB-nya. Iya, kalau KB dibayar nanti di bulan berikutnya, kalau LB dia boleh kompensasi ke bulan berikutnya. Kira-kira gitu ya Bu Nala. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya. Ibu Nala, Kemudian kemudian Bapak Frans Mandani. Bapak Framandani, "Kok kalau PT sudah dibuat, tapi masih pembangunan, bagaimana perpajakannya? Sekarang baru menggunakan jasa arsitek." Nggak ada masalah sih, Pak, nggak ada masalah ya tahap pembangunan, kalau Bapak ada bayar karyawan atau bayar tukang, ya potong PPh 21. Kalau Bapak bayar jasa arsitek dari perusahaan, badan, CV, PT, potong PPh 23. Kalau ada sewa, ya potong PPh 4 ayat 2 final, sewa gitu ya. Nggak ada masalah sih, Pak, potong, yang penting kewajiban pemotongan dijalankan, kewajiban pemungutan dijalankan kalau emang ada. Gitu doang sih. Terus bikin akuntingnya, kemudian lapor SPT tahunan di bulan April. Oke. Semua teman tuh Pak Frahmandani. Kemudian Ibu Bapak Frahmandani, kalau PT sudah dibuat tapi operasionalnya belum jalan, masih dalam tahap pembangunan, bagaimana perpajakannya? Nggak ada masalah Pak perpajakannya, tetap tetap bikin laporan laba rugi, bikin neraca, kemudian yang perlu dipotong PPh 21, 23, 4 2 dipotong, gitu sih. Sekarang baru pakai jasa arsitek. Nggak ada masalah, Pak, nggak ada masalah ya. Jadi beban-beban tetap dibebankan aja, berarti kan di tahun pertama Bapak akan rugi, gitu ya. Di tahun pertama Bapak 2024 akan mengalami kerugian fiskal, nggak ada masalah ya, rugi, kemudian rugi itu boleh dikompensasi ke tahun berikutnya, nggak ada masalah, oke. Semua teman tuh Pak Frahmandani, Bapak Frahmandani, oke. kemudian Bapak Payoni, Bapak Penny makasih sama-sama. Ibu Bapak Frahmandani, oh ini tadi sudah ya? Oke. Frahmandani, Mohon maaf nih Pak Bapak Hengki. Bapak Makasih kok, Hengki. sama-sama. Oke. Thank you teman-teman ya. Ada Mohon satu maaf lagi yang belum kayaknya ya? terjawab, kita jawab di video YouTube ya. Silakan teman-teman subscribe YouTube kita. Oke. Sampai jumpa lagi di hari Senin depan dan teman-teman yang di Bandung silakan daftar ke seminar Kayaknya kita di ada satu Bandung lagi hari deh. Sabtu nanti. Oke. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Mari semuanya. Nah, ada satu lagi teman-teman ya, yang belum. Bapak Ati-Ati 09, kalau kita bayar sewa, alat, dan faktur di akhir Juli, tapi baru bayar di 16 Agustus karena ada top 20 hari. Bukti potong PPh 22-nya itu masa Juli sesuai faktur atau Agustus sesuai tanggal bayarnya. Bapak boleh memilih antara dua ini, Pak. Kalau pada umumnya orang tuh potong PPh 23 di saat pembayaran, bukan pada saat tanggal faktur atau tanggal invoice, gitu ya. Jadi pada umumnya orang potong PPh 23 itu cash basis, berdasarkan ketika dia membayar. Karena kan ketika belum bayar belum tahu ada potong atau nggak potong. Nah, setelah dia bayar terpotong, maka pemotongan PPh 23 biasanya di tanggal bayar, bukan di masa ketika invoice terbit, biasanya gitu, oke. Semua teman tuh Pak hati-hati. Thank you teman-teman ya, itu aja ya, semoga terbantu. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam di Pajak Smart Instagram. Sampai jumpa teman-teman.